Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam, Bapak. wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai ya. Ya, saya absen dulu ya. Rizky Sari Siregar, Hadir, Pak. Aulia Ramijen, Hadir, Pak. Dila Sapera Siregar, Hadir, Pak. Lispatika Sari, Hadir, Pak. Abi Sukma Tiasno Tanjung. Nggak ada ya orangnya? Nggak ada ya? Dila tahu kemana abinya malam ini? Ada kabar? Nggak ada keterangan, Pak. Oh, nggak ada ya, nggak ada ngasih kabar ya Kak Abi ya. Oke. Jadi untuk pertemuan malam ini, Bapak akan menyampaikan sebuah materi, namun sebelum Bapak menyampaikan materi pertama kita pada pertemuan kali ini, kita ice breaking dulu ya. Coba di slide berikutnya, operator. Jadi ini ada sebuah gambar ya anak-anak. Kita main ice breaking dulu ya sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Gambar kaki apa kah ini kira-kira? Kaki lembu, Pak. Kaki kuda, Salah. Pak. Ada yang bisa jawab? Salah, bukan kuda ini. Jawabannya adalah gambar tereng. Gambar zebra yang benar. Zebra. Jadi ini gambar zebra ya anak-anak. Nah, kita selanjutnya ke ice breaking yang kedua ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Kira-kira ini gambar badan siapa ya? Ada yang bisa jawab Penguin, nggak? Pak. Penguin, Pak. Salah. Ada yang bisa jawab lagi? Kucing. Salah. Jadi jawabannya ialah gambar tereng. Gambar panda ya anak. Bukan gambar penguin apalagi kucing. Nah, ice breaking terakhir ya untuk mata pelajaran kita hari ini. Nah, ini ada gambar yang terakhir. Kira-kira ini gambar apa ya? Kaki siapa ini? Ada yang tahu kaki apa ini? Bebek, Pak. Salah. Jadi ini adalah gambar kucing. Gemoy banget kan? Jadi adik-adik semua, ice breaking ini mungkin melatih kita untuk memicu motivasi biar supaya adik-adik semua semangat buat belajar sama Bapak. Jadi dengan semangat adik-adik itu, mari kita tuntaskan materi hari ini. Jadi materi hari ini berjudul trigonometri dengan submateri perbandingan trigonometri. Nah, jadi tujuan pembelajaran perbandingan trigonometri ini sendiri, adik-adik semua bisa menghitung tiap dari perbandingan trigonometri dengan sudut siku-siku dan perbandingan trigonometri dengan sudut kartesius. Nah, untuk materi yang pertama, perbandingan trigonometri dengan segitiga siku-siku. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi inti, kira-kira di sini siapa yang masih ingat di SMP kita perbandingan trigonometri sudah belajar apa saja ya? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat kita belajar apa saja?
Mungkin saya tanya aja ya. Untuk Lilis. Saya, Pak. Oh iya, Rizky silakan. Belajar apa dulu kita di SMP? Perbandingan trigonometri ini tentang apa gitu kira-kira? Tentang kosinus, sinus, ya nggak, Pak? Iya benar, kosinus, sinus, sama tangen. Nah, Tangen. lebih tepatnya lagi, siapa bisa yang jabarkan apa itu pengertian dari trigonometri? Ada yang bisa nggak di sini sebelum kita lanjut ini? Ada yang ingat nggak pengertian trigonometri itu apa sih? Mungkin Lilis ya, Lilis ingat nggak apa sih pengertian trigonometri dulu waktu di SMP? Saya Bapak. Oke, jelaskan coba. Jadi kata trigonometri itu berasal dari Yunani yang mana trigonometri itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada trigon yang berarti segitiga, sedangkan metron yang berarti ukuran. Jadi secara bahasa trigonometri berarti ukuran segitiga atau ilmu ukur tentang segitiga, Pak. Ya benar sekali ya. Jadi pengertian trigonometri merupakan ilmu yang mengukur tentang segitiga gitu, lebih mendalam ya. Tapi lebih tepatnya itu di segitiga yang memiliki bentuk. Bentuknya itu maksudnya nggak abstrak. Dan yang kita hitung di sini itu ada kosinus, sinus, dan tangen. Nah, berarti dengan adik-adik masih ingat semua pembelajaran di SMP, mungkin kita bisa lanjutkan dengan materi yang akan Bapak bawa hari ini ya, ke judul materi yang baru, yaitu judul materi kita perbandingan trigonometri. Nah, Bapak akan jabarkan sub materinya yang pertama, yaitu perbandingan trigonometri dengan segitiga siku-siku. Nah, di sini ada slide Bapak tampilkan. Jadi, segitiga siku-siku terdiri dari dua sisi yang saling tegak lurus dan suatu sisi miring. Trigonometri merupakan besar suatu sudut yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan panjang sisi-sisi segitiga tersebut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jadi ini ada gambar segitiga kan, ada R, ada Y, ada X. Nah, baru yang alfa itu adalah sudut perhitungan nentuin trigonometrinya. Jadi untuk sinus, kalau kalian masih ingat di SMP rumus sinus itu ada depan per miring. Jadi sin A Y per R. Jadi Y-nya itu adalah depan, R-nya itu adalah miring. Nah, berikutnya ada rumus kosinus. Rumus kosinus itu biasa kita sebut dengan sami atau samping per miring. Jadi cos A atau sudut A X per R. Jadi X-nya itu adalah samping, bisa dilihat X di sini adalah samping dan R adalah miring. Dan yang terakhir ada tangen. Tangen rumusnya ialah biasa kita ingat itu sebagai desa. Nah, desa itu merupakan depan per samping. Jadi tangen alfa sama dengan Y per X. Y-nya di sini adalah depan dari si sudut alfa dan X-nya adalah samping dari sudut alfa. Nah, berikutnya kita masuk ke perbandingan trigonometri dengan sudut koordinat kartesius. Nah, sama aja dengan yang tadi, cuman pada kali ini kita lihat letak sudut koordinat kartesiusnya atau lebih tepat letak kurvanya. Jadi trigonometri bukan hanya perbandingan sisi-sisi dengan segitiga siku-siku saja, namun juga dengan koordinat kartesius. Nah, trigonometri dalam segitiga siku-siku terbatas hanya pada sudut lancip, sedangkan dalam koordinat kartesius bisa mencakup sudut-sudut tumpul. Perhatikan gambar dan keterangan di samping. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, untuk rumus yang pertama ada sinus, sinus ordinat per radius. Baru rumus yang kedua ada kosinus. Kosinus ialah
apsis per radius, dan rumus yang terakhir, tangen adalah ordinat per apsis. Jadi bisa disimpulkan ya adik-adik semua. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke contoh soal? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Bila. Tadi kan Bapak ada jelaskan tentang ordinat sama radius. Saya ingin bertanya yang ordinat, radius, sama apsis itu, Pak. Saya kurang ngerti. Maksudnya itu gimana, Pak? Oh iya, mohon maaf tadi mungkin Bapak lupa ya jelas ya. Jadi ordinat yang dimaksud ini itu dia adalah untuk adik-adik yang lain juga harus memperhatikan ya biar paham. Ordinat yang dimaksud di sini itu sebenarnya kalau di sini kan lambangnya B ya. B, sedangkan radius itu R, sedangkan apsis adalah A. Jadi ordinat itu adalah B atau biasa yang disebut dengan garis yang hitung dari 0 ke Y gitu. Jadi atau biasa disebut juga dengan elemen garis Y. Sedangkan apsis adalah elemen garis X. Bisa kita lihat di sini, itu dia perhitungannya dari titik 0 ke garis X. Tanda panah ini. Nampak kan? Nampak kan? Jadi, yang radiusnya itu ialah garis yang membelah antara garis Y dengan X, atau biasa disebut juga dengan kurva yang ditarik dari titik 0 membentuk sudut segitiga. Nah, kira-kira bisa dipahami ya, Dila? Ya, Pak. Bisa, Pak. Nah, adik-adik semua di sini ada Bapak beri satu contoh soal. Slide berikutnya, operator. Nah, jadi contoh soalnya cuma ada satu. Nanti di sini juga Bapak jabarkan sebuah soal. Perhatikan segitiga ABC di bawah ini, segitiga ABC dengan siku-sikunya di B. Maka nilai dari sin theta adalah, jadi adik-adik, rumus dari sin theta sendiri kan tadi sudah kita ketahui kan, dengan kata lain depan per miring atau biasa kita ringkas dengan demi ya. Jadi sin theta-nya itu kan depannya adalah C yang di depan sudut theta itu, yang C ke sudut AB, sedangkan miringnya itu ialah AC yang biasa disebut dengan B. Nah, sekarang Bapak beri kalian tugas, coba kerjakan dua soal. Di sini ada soal berikutnya. Soalnya itu ialah coba adik-adik sekalian selesaikan hitungan yang berikut ya, nilai cos theta dan tan theta. Silakan Bapak tunggu selama 2 menit ya. Bisa ya? Bisa lah, murah kok. Oke, dikerjakan ya. Boleh off cam. 2 menit dari sekarang.
Udah pada selesai semua? Sudah, Pak. Oke, Bapak coba tunjuk ya 2 orang. Coba Dila dulu. Berapa nilai cos tetanya Dila? Coba jabarkan dari gambarnya itu ya. Coba Dila tunjuk. Bagian ini Pak. Silakan. Kalau untuk cos tetanya Pak, samping yang dia C itu Pak. Terus Iya. untuk samping per miring berarti berarti A per B untuk cos tetanya Pak. Ya, sebentar ya. Ya, benar. Selanjutnya, terima kasih buat Dila ya. Makasih ya. Selanjutnya untuk tan teta. Tan teta silakan Rizky aja ya. Gimana Rizky? Iya, Pak. Jadi untuk tan tetanya itu sama dengan desa ya, atau depan per miring, di mana depannya adalah A ke B, sedangkan sampingnya adalah titik B ke C. Udah, Pak. Benar ya, bukan depan per miring tadi typo kamu mungkin. Depan per samping. Jawabannya sudah benar. Oke. Ada jawaban yang berbeda dari mereka berdua, Lilis atau Lia? Rasa Bapak nggak ada ya, mungkin jawabannya sudah sama semua, sudah benar. Nah, jadi dari contoh soal ini, mungkin pertemuan kita hanya sampai ini saja terlebih dahulu. Nanti bakalan Bapak sambung di grup WhatsApp ya, atau di Zoom berikutnya. Nanti anak-anak sebelum Bapak mungkin sambung ke materi minggu depan, kalau misalnya masih ada yang bingung, silakan tanya di grup saja. Dan silakan kerjakan resume untuk materi hari ini dan beberapa soal yang Bapak lampirkan di WhatsApp ya. Nah, berikutnya silakan kepada siapa yang bisa nyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja. Saya, Pak. Ya, silakan Aulia. Jadi, Pak, hari ini kita belajar tentang perbandingan trigonometri, Pak. Kita ada belajar tentang perbandingan trigonometri dengan segitiga siku-siku dan perbandingan trigonometri dengan sudut kartesius. Terima kasih, Pak. Iya, sudah benar ya. Jadi Bapak kuatkan lagi, materi hari ini itu intinya tentang perbandingan sudut siku-siku dan sudut kartesius. Jadi mungkin Bapak tekankan lagi, ini yang lebih pentingnya itu di sudut siku-sikunya. Karena nanti bakalan banyak kalian jumpai soal-soal yang sama. Gitu. Jadi sinus itu rumus paling cepat mengingatnya ialah depan per miring atau demi. Ingatnya demi gitu. Kalau cos itu dia samping per miring atau sami. Sedangkan tangen itu depan per samping atau desa. Nah, jadi saya rasa alhamdulillah kalian sudah paham ya. Dari Aulia Ramijan ini sudah mewakili saya rasa. Nah, saya ingatkan sekali lagi jangan lupa ngerjain tugasnya dan resumenya. Nah, sebelum saya tutup pertemuan kelas kita pada malam ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dalam hati dengan khusyuk mengucap asma Allah. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak buat anak-anak semua. Semoga bisa mengambil ilmu dan hikmah pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, Pak.